Kembali di Sindo Sore pemirsa, wacana merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah terus digodok Kementerian Dalam Negeri. Meminimalisir adanya benturan aturan dengan kementerian dan lembaga lain, Kemendagri turut menggandeng kementerian dan lembaga baik pusat maupun pemerintah daerah. Kajian mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah terus dilakukan Kementerian Dalam Negeri dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan baik dari lembaga dan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Langkah tersebut disambut baik pihak Kementerian Hukum dan HAM yang turut dilibatkan dalam proses penggodokan revisi undang-undang. Rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah ini juga akan dibahas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2025 hingga 2029 sebagai konsekuensi hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita ini menuju pada satu frekuensi untuk melakukan penataan hukum nasional bersama-sama. Jadi saya kira ada banyak pihak yang nanti akan terkait dengan penataan regulasi. Tidak hanya pemerintah pusat tapi juga daerah, dan ketika kemudian kita bicara tentang bagaimana kita lakukan penataan regulasi, ada beberapa kementerian lembaga yang memang harus berjalan bersama-sama. Dalam konteks misalnya kita menata peraturan di daerah, ini Kementerian Dalam Negeri tentu harus terus berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di samping juga ada beberapa lembaga lain ya. Tadi saya sampaikan kalau kita bicara tentang kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan ke depan, itu kita harus menjadikan perencanaan pembangunan nasional itu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam kita menyusun usulan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi dengan segala pihak yang terlibat akan meminimalisir terciptanya undang-undang yang tidak selaras antara pusat dan daerah hingga berpotensi mengganggu jalannya pembangunan di masa mendatang. Agar kolaborasi berjalan dengan baik, Kemenkumham turut mendorong adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi pagar untuk meningkatkan kepatuhan. Selain itu, penerapan sanksi tegas juga dirasa perlu agar peraturan dapat diterapkan secara efektif. Dari Jakarta, Nur Ariadin, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Dr. Halilul Hairi, MSI, yang saat ini telah bergabung di studio Sindo. Selamat sore Pak Halilul, apa kabar sore, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Halilul, ini tadi kalau berbicara tentang undang-undang pemerintah daerah, sebetulnya seberapa penting undang-undang pemerintah daerah ini mungkin dalam roda pemerintahan? Baik Mbak, sebetulnya dalam sebuah negara kesatuan dan Indonesia itu sudah memilih untuk negara kesatuan yang berdesentralisasi, maka pemerintahan daerah itu adalah representasi atau wujud dari pengakuan terhadap konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam prinsip negara kita, dan bagaimana proses negara mengakui hak-hak masyarakat lokal untuk dapat menghidupkan dan mengembangkan nilai-nilai lokal, aspirasi lokal, kondisi lokal, dan kebutuhan masyarakat lokal yang sangat sulit untuk dijangkau untuk wilayah sebesar Indonesia ini kalau harus dikerjakan oleh pemerintah pusat. Bayangkan jalan mana yang mau dibangun di Maluku Utara di situ. Apa pusat semuanya? Ya tentu bisa saja kalau menggunakan prinsip misalnya dekonsentrasi, kita bangun kanwil di sana. Tetapi tentu kanwil tidak bisa menjalankan fungsi demokrasi karena dia tidak menyambung aspirasi masyarakat, tapi dia menyambung perintah dan arahan dari atasannya, karena kanwil-kanwil itu adalah diangkat, dibentuk oleh pemerintah pusat, sehingga ada ketimpangan dari kepentingan demokrasi kalau kita tidak membentuk pemerintahan daerah atau tidak menggunakan sistem otonomi daerah gitu. Jadi sangat penting untuk negara seperti Indonesia yang sangat majemuk gitu. Ya, karena tidak semua bisa diakomodir oleh pemerintah pusat begitu. Lalu tadi ada wacana untuk merevisi yang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, kenapa perlu ada revisi? Sebetulnya satu ya dari sisi umur, ini kan sudah 10 tahun. Sebuah kebijakan publik itu memang harus ada
semacam kalau di Inggris ada PLS namanya, jadi Post Legislative Scrutiny gitu ya. Itu harus kita baca ulang. Nah, itu bisa saja implementasi dia sendiri kurang tepat, bisa juga karena ada kebijakan-kebijakan lain yang tumbuh dan lahir belakangan yang sudah selaras dengan undang-undang yang ada ini. Sehingga saya kira ada dua alasan. Pertama, kita harus mengevaluasi apakah tujuan pemerintahan daerah atau otonomi daerah itu sudah tercapai dengan formulasi undang-undang yang ada sekarang, baik tujuan untuk demokrasi maupun tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Itu kita perlu evaluasi. 10 tahun waktu yang cukup untuk melihat impact dari sebuah kebijakan. Nah, di samping memang secara nyata kita melihat banyak kebijakan lain seperti Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba itu secara pasti sudah banyak yang tidak selaras dengan undang-undang pemerintahan daerah itu. Karena usianya sudah 10 tahun ini juga seiring dengan pergerakan zaman memang harus ada revisi begitu ya, Pak Halilul. Dan mungkin kalau nanti ada revisi, apa saja poin-poin yang paling harus direvisi mungkin di tahun 2024 ini? Sebetulnya undang-undang Pemda itu kan ada 22 elemen ya, banyak sekali sebetulnya. Banyak sekali poinnya. Lalu apa yang harus kita revisi? Tentu kita harus melihat masalah apa yang paling urgent dan paling prioritas yang kira-kira mengganggu pencapaian dua tujuan tadi, yaitu tujuan kesejahteraan rakyat dan tujuan demokrasi lokal gitu ya. Nah, kalau saya lihat sekilas mungkin kami sudah melaksanakan juga di PDN itu sebuah evaluasi tahun lalu, perintah Pak Menteri Dalam Negeri, banyak aspek sebetulnya harus kita perbaiki. Dari sisi misal kesejahteraan rakyat, kita melihat undang-undang Pemda itu belum signifikan, menciptakan kesejahteraan rakyat. Misalnya kalau Ibu lihat misalnya angka partisipasi sekolah misalnya, berapa persen sih anak usia SMA yang bersekolah di SMA, itu tanggung jawabnya provinsi misalnya. Itu sekarang baru di angka kira-kira 62%. 38% berarti tidak bersekolah. Nah, ini kan tanggung jawab gimana kalau mencerdaskan kehidupan bangsa, tugas itu diserahkan ke provinsi untuk SMA, tapi kok cuma dapat 62%. Nah, berarti ada sesuatu yang salah nih, yang harus kita evaluasi. Yang kedua memang yang kita lihat juga soal kewenangan, yang tadi ya sudah mulai ada konflik kewenangan, terutama antara Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pemda. Ini mana sih yang dipakai gitu? Walaupun Cipta Kerja itu adalah Omnibus Law, itu dianggap lebih tinggi gitu ya daripada Undang-Undang Pemda. Tapi tentu ada bahasa-bahasa samar tadi, yang sesama Undang-Undang Cipta Kerja sini ada konflik. Lalu Pemda itu pakai yang mana itu? Dan yang ketiga memang mungkin saya penting adalah sistem pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Bagaimana pemerintah pusat mengawasi pemerintah daerah itu tidak bikin ribet, tapi efektif. Nah, sekarang mungkin kita evaluasi, kita menggunakan sekarang itu adalah semacam priori control atau previous control. Semua kebijakan pemerintah dibawa ke pusat dulu, diperiksa satu-satu. Bayangkan ribuan kebijakan harus diperiksa satu-satu. Itu memakan waktu pemerintah pusat dan memakan waktu pemerintah daerah. Membuat proses pembuatan kebijakan, pelayanan publik bisa menjadi agak terlambat. Tapi mungkin ke depan kita menggunakan posteriori control. Gitu. Buat dulu, kalau nanti salah kita batalkan. Nah, itu mungkin pilihan-pilihan yang harus kita kontrol. Termasuk lembaganya. Lembaga yang mengawasi, misalnya sekarang kan gubernur wakil pemerintah pusat. Gubernur pemerintah pusat itu kan kita menggunakan integrated prefectural system. Gubernur merangkap wakil pemerintah pusat. Betul. Gubernurnya itu elected by local people. Nah, tentu dia mengabdikan dirinya kepada yang mengangkatnya. Ya, jadi apa yang ingin rakyat daerah pasti yang jadi prioritas nomor satu dia. Lalu pemerintah pusat bilang, itu kurang pas tuh maunya rakyatmu itu, harusnya begini. Nah, dia milih yang mana? Pasti memilih ke lokalnya, kepentingan politik lokalnya. Sehingga yang pusat ini kadang-kadang tidak efektif, padahal ini pengawasannya adalah mewakili pemerintah pusat. Nah, model kelembagaan apa kita perlu seperti Prancis misalnya. Prancis itu kita menggunakan unintegrated prefectural system. Gubernur wakil pemerintah pusat itu, atau di situ disebut komisioner, itu terpisah dengan presiden provinsi, kalau di situ namanya presiden provinsi, atau di kita gubernur gitu. Nah, itu bagian-bagian yang mungkin nanti akan didalami, akan dikaji dengan berbagai aspek, dari sisi potensialnya kuat apa enggak, gitu, dari sisi sistemnya gimana membangun, bisa dengan sistem pengujian di pengadilan dan seterusnya seperti di Prancis. Nah, itu saya kira bagian-bagian yang harus kita dalami, dan mungkin banyak lagi sebetulnya yang harus di level undang-undang kita harus bahas juga. Artinya nanti untuk revisi undang-undang pemerintah daerah ini juga akan memperbaiki hubungan vertikal antara gubernur kepada bupati dan wali kota, begitu Pak Halilul? Ya, salah satunya itu yang dikaji ya. Tapi walaupun demikian nanti kita akan tentu dengan tim, dengan para pakar, dengan pemerintah daerah, kalau perlu dengan rakyat daerah juga, karena mereka adalah sebagai the final consumer-nya kan di sana gitu. Nah, itu perlu kita kaji semuanya juga. Termasuk yang sangat krusial itu adalah
soal kemampuan daerah memenuhi kewajibannya tadi. Mungkin beberapa waktu yang lalu Mbak tahu Jalan Lampung yang sangat terkenal, yang berlubang jadi terkenal, viral ya, Pak? Jadi viral itu, kenapa sih pemerintah daerah nggak bisa memperbaiki? Apa memang mereka nggak care? Atau mereka sudah memang miskin, tidak mampu? Nah ini harus kita kaji juga. Mengapa tadi kok SMA cuma terlayani 62%? Kenapa 38 nggak layani? Memang mereka nggak peduli ke pendidikan dan infrastruktur, atau memang ibarat kantongnya sudah habis, memang segitu mampunya, uang udah habis ya udah nggak bisa apa-apa lagi. Nah ini akan berkaitan dengan kebijakan desentralisasi fiskalnya. Bagaimana pemerintah pusat menyerahkan pekerjaan kepada dia, ngurus SMA, ngurus SMK, ngurus jalan, ngurus segala macam. Untuk ngurus itu kan perlu biaya. Nah biaya itu butuh berapa? Pemerintah pusat ngitung nggak sih? Jangan-jangan dikasih kewenangannya, nggak dihitung uangnya, pokok segini harus cukup. Nah akhirnya terjadi. Ini juga bagian yang harus direview. Memang saya melihat itu agak bermasalah ya, karena sekarang itu rasio anggaran di Pemda itu lebih kurang 36%. Oh, kurang 36%. Lebih kurang ya, 36%. Di pusatnya, di KL itu 64%. Jadi sementara Pemda kerjanya banyak sekali, ngurus SD, SMP, PAUD, SMA, Puskesmas, Pustu, jalan desa, irigasi, SMA, SMK. Itu butuh uang besar semua. Nah, tapi uang yang didesentralisasikan ke dia ya lebih kurang 36% sampai dengan 40%. Di pusatnya masih 60% sampai dengan 65%. Nah, sehingga ini mungkin membuat dia tidak memiliki kapasitas yang cukup, bukan mungkin dia tidak care, mungkin kapasitas fiskal nggak cukup. Nah ini pun menurut saya harus di riset dengan matang, dikaji secara matang supaya nanti tidak sekedar memberikan kewenangan kepada Pemda, lalu dia terima, dia bersenang-senang juga, saya boleh ngizin ini, boleh izin itu, tapi begitu ketika diminta layanannya memenuhi kebutuhan rakyat di daerahnya itu, dia nggak bisa. Ternyata uangnya nggak ada, lalu dia pura-pura nggak ngerti gitu. Nah itu juga saya kira tidak bagus. Intinya kebijakan daerah kita itu, otonomi daerah kita, memastikan memang terjadi desentralisasi, membangun politik lokal, tapi yang paling penting tidak boleh diabaikan adalah memastikan kesejahteraan rakyat melalui layanan pemerintah daerah itu atas urusan yang diberikan kepada dia terpenuhi dengan baik. Jadi kepentingan rakyat itu harus didepankan. Jadi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ini nanti tidak boleh sekedar ego sektoral. Oh saya nggak mau nih, saya nggak mau kasih ini ke Pemda misalnya itu. Terus ini harus saya kerjakan sendiri. Tapi nyatanya itu dibutuhkan Pemda untuk membuat rakyatnya sejahtera. Tapi kita nggak mau kasih. Nah itu juga saya kira harus diubah mindset seperti itu. Pada intinya kebijakan apapun memastikan setiap kebijakan itu membuat rakyat sejahtera dan membuat Pemda menjadi lebih baik, lebih profesional. Maka sistem pengawasan mungkin dikuatkan, tapi mungkin juga delegasi kewenangan dan delegasi fiskal akan lebih kuat diberikan ke daerah dengan pengawasan yang semakin baik dengan sistem yang harus kita rancang ulang. Yang sekarang saya kira pengawasan oleh gubernur wakil pemerintah pusat dengan menggunakan rangkap jabatan itu perlu direview. Saya kira belum ada bukti empirik bahwa itu efektif. Baik. Kalau terkait dengan proses revisi ini, mungkin Pak Halilul sejauh ini prosesnya tahapannya sudah sampai mana begitu, dan nantinya akan ini melibatkan siapa saja mungkin? Nah ini teman-teman di Otda Kemendagri ya yang mendalami semua proses. Saya memang diajak menjadi tim di situ. Tapi proses administratif tentu di teman-teman di Otda Kemendagri. Saya lebih kepada substantifnya. Yang tahap-tahapan itu memang pertama harus mencari aspirasi dulu, kemudian masyarakat dulu. Kalau kita sering itu semacam window shopping gitu ya, atau problem shopping kita. Apa sih masalahnya? Semua Pemda kalau perlu tadi saya katakan rakyat ditanyain, jangan pakar semata gitu. Karena pakar itu juga sering disebut sebagai mungkin expert error gitu ya. Orang pakar merasa dirinya paling paham tentang itu. Padahal itu enggak juga. Yang paling paham ya justru rakyat yang lebih paham. Karena dia yang merasakan langsung. Kadang-kadang dia memang nggak ngerti gimana solusinya. Tapi dia bisa menceritakan keluhannya. Contohnya yang viral itu. Setelah dia sedang bercerita, loh saya itu mau jalan susah, jalan saya berlobang. Mungkin itu karena tidak ada media kita untuk bertanya kepada rakyat soal bagaimana implementasi desentralisasi. Lalu dia mengekspresikan cara-cara seperti itu. Cuma kalau kita panggil betul rakyat-rakyat, mahasiswa, segala macam itu, mungkin kita dapat bukan sekarung lagi, mungkin segudang keluhan dan harapan tentunya itu terhadap bagaimana ke depannya. Nah dari situ baru kita dengan pakar, dengan kementerian, dengan lembaga mendiskusikan bagaimana solusi terhadap masalah-masalah keluhan aspirasi yang nyata dan empirik datang dari masyarakat selaku selaku konsumen negara.
selaku konsumen negara sebagai citizen dia berhak untuk menyatakan apa yang dia suka, yang tidak dia suka atau dia keluhkan itu. Saya kira itu proses yang harus walaupun agak panjang mungkin, agak panjang. Gitu. Oke, baik, rakyat sebagai konsumen negara ini yang paling harus dilibatkan dalam tahapan revisi Undang-Undang Pemda ini. Betul. Bukan pakar mungkin harus dilibatkan, tapi mungkin porsinya lebih dikurangi daripada rakyat begitu lebih ya Pak kepada Halilul. analisisnya dia. Lebih kepada analisis. Ya. Baik, dan setelah ini Pak Halilul dan juga pemirsa kita masih akan berbincang terkait apa implikasinya dari revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah ini. Usai jeda berikut, tetaplah di Sindo Sore. Kembali di Sindo Sore pemirsa, dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Dr. Halilul Khairi MSI. Iya Pak, kita lanjutkan kembali yang tadi Pak Halilul ini mungkin banyak yang belum paham kan tentang Undang-Undang Pemerintah Daerah ini, belum familiar begitu. Tidak seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang memang kemarin lebih menghebohkan mungkin kepada publik. Lalu mungkin apa implikasinya jika nantinya ada revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah ini dan bagaimana ini bisa menguntungkan masyarakat terutama yang di daerah pelosok begitu? Oke, memang Undang-Undang Pemda itu atau otonomi daerah itu konsepnya itu ditujukan untuk membuat atau bring government close to the citizen. Oke. Jadi niatnya atau filosofi Undang-Undang Pemerintah Daerah itu adalah membawa pemerintah lebih dekat dalam pengambilan keputusan kepada rakyat yang merasakan langsung layanan pemerintahan itu, termasuk dampak positif maupun negatif dari layanan pemerintahan itu. Nah, kalau undang-undang diperbaiki, seyogyanya membuat dampak positif menjadi masyarakat lebih sejahtera. Misalnya tadi kita lihat misalnya SMA 62%. Kalau ini direvisi, seharusnya SMA jadi 80%, 10 tahun lagi mungkin jadi 90%, atau malah 100%. Ya, bisa sampai 100%. Bisa sampai 100%, seperti negara-negara tetangga kita itu kan sekarang sudah di angka 98%. Nah, jadi kita masih tertinggal di situ. Nah, jadi kalau kita merevisi Undang-Undang Pemda itu tentu tujuan dua tadi harus dicapai lebih baik, yaitu tujuan demokrasi sekarang sudah cukup bagus karena rakyat sudah memilih gubernurnya, memilih bupatinya, bahkan sudah berjalan baik. Tapi yang sisi kedua yaitu outcome daripada demokrasi itu, yaitu yang harus kita jamin lagi, jangan sekedar euforia di demokrasi, tapi di kesejahteraannya itu yang tidak dihasilkan. Nah, ini revisi ini dampaknya harusnya kita harapkan adalah membawa tidak sekedar demokrasi berjalan baik seperti sekarang, tapi juga kesejahteraan masyarakat dari berbagai ukuran itu harus lebih baik. Yang terutama menjadi kewenangan daerah yang tadi saya sebutkan itu. Air minum harusnya 100%, sekarang baru sekitar 74%. Gitu. Dan pendidikan tadi. Nah, pendidikan sama jalan. Jalan juga kalau jalan kabupaten baru 58%. Yang bagus. Sisanya rusak. Bayangkan itu. 42% 42% itu masih rusak. Itu membuat rakyat memiliki beban untuk high cost ekonomi. Karena ketika melakukan mobilisasi barangnya dari kebun misalnya menuju ke kecamatan, itu mungkin jalan berlubang membuat biayanya lebih mahal. Waktu tempuh lebih mahal, harusnya disewanya lebih murah, itu bisa menjadi lebih mahal, dan kalau diakumulasi itu kan juga bisa membuat kesejahteraan kurang baik gitu. Banyak sebetulnya menjadi kewenangan daerah. Jadi kalau dibilang soal kewenangan itu mungkin sepertiga kewenangan mengurus rakyat itu ada di kabupaten kota dan provinsi tadi. Di pusat mungkin sekitar sepertiga saja. Sehingga kalau otonomi daerah itu tidak bagus, pemerintahan daerah itu tidak berjalan maksimal, maka 70% layanan pemerintahan itu terdampak kepada masyarakat. Jadi tidak boleh main-main kita merancang kebijakan tentang otonomi daerah atau pemerintahan daerah itu, karena dia akan berimplikasi terhadap seluruh rakyat Indonesia dengan 70% layanan pemerintahan, baik atau tidak. Yang tidak berjalan baik kalau seandainya tidak dirancang dengan sungguh-sungguh gitu. Kayak kementerian, lembaga, apapun harus berpikiran satu, fokus ke sana. Ini bukan soal daerahnya harus dikasih gagah, dikasih gubernur ini bisa hebat, bupati bisa hebat. Nggak apa-apa kalau dia harus hebat, tetapi membuat rakyatnya jauh lebih hebat. Gitu. Jadi tujuannya bukan menghebatkan gubernur, menghebatkan bupati, menghebatkan kementerian lembaga, membuat rakyat jauh lebih hebat. Nah, itu yang desain yang harus kita pastikan, dikaji sedemikian rupa. Jadi ada waktu mungkin sampai tahun ini andai belum jadi RUU misalnya, ya apakah harus kabinet baru dan misalnya parlemen baru, tapi paling tidak Kemendagri mungkin dengan berbagai pemerintahan daerah dan tim itu sudah bisa menjaring berbagai permasalahan, berbagai aspirasi dan berbagai keluhan baik di pemerintah daerah, terutama adalah rakyat di daerah. Gitu. Apakah memungkinkan untuk revisi ini masih bisa dikebut sebelum berganti pemerintahan begitu Pak Halilul, atau ada kendala-kendala tersendiri saat ini? Undang-undang pemerintah daerah seperti saya katakan tadi, undang-undang yang mencakup lebih kurang 2/3 dari isu pemerintahan. Jadi kalau kita undang-undang pemerintah daerah itu
tidak satu isu. Misalnya cipta kerja kan perizinan berusaha sebetulnya atau kemudian investasi gitu. Ini lebih mencakup luas Lebih lagi. mencakup semuanya, 32 urusan, pendidikan, kesehatan, kelautan, perikanan, kehutanan, termasuk bagaimana rakyat lokal berpartisipasi, di situ ada bagaimana peraturan daerah, itu seterusnya. Jadi untuk pemerintahan daerah itu jarang ada yang bisa selesai 1 tahun. Kajiannya saja Undang-Undang 23 2014 itu dimulai tahun 2009, selesai 2012. 3 tahun waktu Kajiannya. Kajiannya saja. Baru dikirim ke DPR 2012, selesai 2014. Di DPR dibahasnya 2 tahun 5 bulan. Jadi totalnya itu hampir 6 tahun, 5 tahun lebih lah gitu ya. Karena memang itu sepertiga Republik ada di situ. Jadi nggak sesederhana kita hanya membuat undang-undang misalnya tentang lingkungan hidup satu saja sektor, undang-undang misalnya tentang kehutanan satu saja kajiannya. Ini ya semua. Jadi misalnya kehutanan ini mau kita kasih ke provinsi atau kabupaten kota, itu secara teknis kita analisis tuh apa dampaknya, apa namanya itu konsekuensi kalau kita tarik ke pusat, kita tarik ke provinsi atau diserahkan ke kabupaten kota. Itu menggunakan pendekatan teknis kehutanan. Bayangkan 32 urusan. Belum lagi cerita bagaimana financial decentralization-nya, bagaimana politiknya membuat perda dan lain sebagainya. Itu saya kira kalau selesai 2024 mungkin terlalu dipaksa ya, mungkin terlalu dipaksa saya mungkin kira. tidak possible gitu ya. Ya, tidak possible ya, harus lebih mendalam kajian menurut saya begitu. Seandainya terutama kita pelibatan itu Mbak, pelibatan masyarakat banyak itu paling penting. Karena memang poin utamanya adalah melibatkan masyarakat sebagai konsumen negara. Iya, karena dia langsung konsumennya kan rakyat daerah, gitu. Harus itu yang diutamakan. Nah ini seandainya masih harus menunggu mungkin 1-2 tahun lagi untuk hingga ini betul-betul diselesaikan begitu di DPR. Masih kompatibelkah untuk yang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tadi? Tapi Pak Halilul? Sesungguhnya masih bisa berjalan. Masih bisa berjalan, meskipun tadi outcome-nya tidak begitu membahagiakan gitu ya. Tapi tidak membuat layanan pemerintahan menjadi stuck gitu ya. Lalu tidak membuat rakyat tiba-tiba menjadi sesuatu yang bermasalah gitu. Tetapi tadi untuk percepatan upaya mensejahterakan rakyat melalui pemenuhan layanan-layanan tadi, misalnya peningkatan persentase rakyat mendapat air minum layak dari 74% harus ke 100%. Itu ya seperti sekarang. Jadi kayak keong itu, jadi lambat dia. Nah, itu berjalan saya kira seperti biasa sekarang, tapi akselerasinya mungkin tidak terjadi kalau kita belum melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemda ini. Itu menurut saya dampaknya seperti itu. Masih berjalan tapi mungkin tidak, pace-nya tidak secepat yang diinginkan dan outcome-nya juga tidak sebagus yang diharapkan begitu mungkin ya Pak Halilul. Ini mungkin harapannya apa jika nanti revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah ini sudah selesai? Apa saja mungkin kesejahteraan masyarakat yang akan lebih meningkat setelah adanya revisi ini, Pak Halilul? Kesejahteraan masyarakat itu kan tidak sepenuhnya disediakan oleh pemerintah. Dia juga disediakan yang paling besar adalah oleh masyarakat itu sendiri dengan komponen lain, ya, civil society, kemudian private sector. Pemerintah itu menjadi katalisator di situ sebetulnya melalui kewenangan di sisi regulasi dan kewenangan layanan-layanan publik. Layanan mencakup kepentingan rakyat banyak, menyediakan jalan, menyediakan akses, regulasi yang kompetitif dan seterusnya itu. Nah, harapannya tentu dengan Undang-Undang Pemda yang baru itu, proses pemerintah daerah memberikan layanan secara inovatif, kreatif yang menjamin rakyat lebih sejahtera itu harus disimulasi sedemikian rupa dan dapat diyakini dia akan lebih baik di masa depan. Di sisi lain memang harapannya karena otonomi itu adalah pemberian atau penyerahan kekuasaan dari pusat kepada daerah, dari kekuasaan negara menjadi kekuasaan lokal gitu pada rakyat yang ada di daerah. Maka memang untuk menjamin kepentingan rakyat negara secara keseluruhan, pemerintah pusat harus memastikan kewenangan yang diberikan kepada rakyat daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi DPRD dan kepala daerah itu, Mbak, itu sebetulnya dia merupakan pantulan cermin dari kehendak rakyatnya. Makanya dia dipilih oleh rakyat. Nah, dia adalah pengelola kewenangan rakyat tadi. Nah, ketika itu harusnya menjadi lebih baik. Tapi karena rakyat itu bisa saja, kadang-kadang itu konyol ya. Saya pernah jadi kades dulu, dikasih duit 200 juta, diajak rapat, dia minta duitnya itu dibagi aja per kepala. Nggak usah bangun jalan. Biarlah jalan masih itu ada yang seperti ini mungkin ya. Andai ada rakyat yang meminta seperti itu, pemerintah pusat membiarkan nggak? Harusnya tidak dong. Karena itu kan aspirasi yang seperti itu juga tidak membuat kemajuan lebih baik. Nah, disitulah fungsi kontrol pemerintah pusat terhadap daerah itu harus lebih baik
bukan berarti ngontrol itu seperti daerah seperti nggak bisa bergerak apa-apa, tapi sistem itu memastikan daerah tetap punya inovasi, keleluasaan, kebebasan mencari jalan-jalan terbaik untuk membuat rakyatnya makmur. Di sisi lain, kita pemerintah juga memastikan dia tidak melakukan abuse of power, tidak melakukan hal-hal yang tidak menimbulkan benefit kepada masyarakat, mungkin mengurangi korupsi seminimal mungkin, dan membuat anggaran pemerintah menjadi lebih berkualitas, membuat berdampak langsung terhadap kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan pemerintah daerahnya, bukan kepentingan DPRD-nya, kepala daerahnya. Ya itu harus dibangun secara paralel dengan pemberian kebebasan untuk menghasilkan kesejahteraan itu. Oke, baik. Kita tentunya mengharapkan ini untuk proses dari revisi undang-undang pemerintah daerah ini bisa cepat terselesaikan, begitu ya Pak Halil ya. Tadi untuk memperbaiki juga desentralisasi, bagaimana hubungan secara vertikal dari pemerintah pusat kepada daerah, dan tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen dari negara ini. Terima kasih Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Dr. Halilul Khairi MSI, telah bergabung dalam dialog sore ini di Sindo Sore. Pak Halilul, terima kasih banyak. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali Pak Halilul. Terima kasih.